Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok ke Konawe, Sulawesi Tenggara, warga 3 desa di Kecamatan Morosi memblokade jalan menuju pabrik pemurnian nikel PT Virtu Dragon Nickel Industry. Aksi blokade jalan dilakukan warga sekitar pabrik sebagai bentuk protes rencana kedatangnya TKA asal Tiongkok. Warga menilai perusahaan tidak adil kepada tenaga kerja lokal jika tetap mendatangkan tenaga kerja asing. Warga juga menuntut janji perusahaan yang akan mengutamakan tenaga kerja dari warga lokal. Ditujukan ke perusahaan mengenai tuntutan kami yang sampai hari ini belum terrealisasi itu. Belum terrealisasi. Ya. Itu memang penyerapannya memang tidak pernah dilakukan atau seperti apa, Bang? Maksudnya? Penyerapan untuk karyawan di daerah sini sering dilakukan atau tidak pernah dilakukan sama sekali? Bisa dibilang jarang. Jarang. Rencana pemalangan ini sampai kapan, Pak? Sebelum terrealisasi tuntutan kami, pemalangan akan berjalan terus. DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara secara tegas menolak kedatangan tenaga kerja asing di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara selama pandemi corona masih berlangsung. DPRD Sulawesi Tenggara juga menginginkan penjelasan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang jumlah kebutuhan tenaga kerja asing dan kualifikasi mereka. Sikap DPRD Sulawesi Tenggara senada dengan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Muhaimin menilai lalu lintas manusia yang beresiko menyebarkan virus corona harus dihentikan dulu saat ini. Jika masuknya tenaga kerja asing disebut-sebut dapat menyerap ribuan tenaga kerja lokal, Muhaimin meminta pemerintah daerah untuk bisa membuktikan dan menjelaskan ke warga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saya kira dalam suasana seperti ini hendaknya kebijakan pembatasan dari lalu lintas manusia yang menjadi kerawanan penularan harus dihentikan dulu. Ya. Tapi katanya itu menyerap ribuan tenaga kerja lokal gitu, Pak. Kalau itu dilakukan tentu harus ada akuntabilitas bukti ya, yang nyata berapa yang terserap lalu bisa dijelaskan ke publik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, lalu yang penting antisipasi tidak ada penularan apapun. Anda masih ingat video viral ini? Ini adalah video kedatangan 49 tenaga kerja asing asal Tiongkok yang tiba di Sulawesi Tenggara akhir Maret lalu. Pertanyaan soal status kerja mereka, kondisi kesehatan mereka mengkhawatirkan warga. Bahkan muncul aksi penolakan di mana-mana. Alasan inilah yang membuat Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi saat itu menolak 500 tenaga kerja asing yang akan tiba ke Indonesia April lalu. 49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona tidak tepat dengan memasukkan TKA asal Cina. Sikap Gubernur Ali Mazzi saat itu juga didukung DPRD. Kok kita sekarang tenaga kerja lokal saja sudah dirumahkan. Terus mereka enaknya masuk. Ini sistem seperti apa ini? Kita juga bingung. Ya, oleh karena itu kalau kita sikap kita DPR jelas-jelas bahwa ini tidak sepakat dengan kedatangan 500 TKA. 2 bulan berlalu, ekonomi perlahan dibuka di tengah pandemi. Sikap Gubernur Ali Mazzi pun berubah. Ia kini mengizinkan 500 tenaga asing asal Tiongkok yang dulu ia tolak untuk bekerja di kawasan industri smelter Kabupaten Konawe. Dukunglah investasi yang ada di Sulawesi Tenggara ini, sehingga pasca COVID ini kita sudah bisa bangkit. Artinya dengan seperti itu sudah bisa datang Pak untuk mereka itu, kira-kira berapa? Ya sudah boleh. Persyaratannya apa saja kira-kira? Persyaratannya semua mereka sudah melakukan karantina, semua persyaratannya ada kok. Udah diizinkan oleh pemerintah pusat. Nah terus kita pemerintah daerah kan tidak boleh. Pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan dan keputusan. Disebut bisa menyerap tenaga kerja lokal dan aman karena sudah lolos protokol kesehatan, menjadi alasan utama Gubernur Ali Mazzi berubah sikap. Tapi nyatanya, 2 alasan itu tak cukup untuk menjawab kekhawatiran warga
yang masih menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok di tengah pandemi. Tim Liputan, Kompas TV.